Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kedua di kelas matematika. Selamat datang, semoga masih tetap semangat untuk mempelajari materi hari ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Persamaannya udah kalian tahu tuh pertemuan kemarin. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan nilai mutlak? Mungkin baru dengar ya, karena memang nilai mutlak ini materi yang baru kalian dapat. Sebelumnya di SMP atau MTS itu belum ada. Nah, kita bisa persepsi dulu. Coba perhatikan gambar di samping. Apa hubungan gambar tersebut dengan nilai mutlak? Ini tuh gambar petak. Jadi kalau misal ibu berangkat dari camp ke jungle dan kamu berangkat dari jungle ke camp dengan menggunakan jalan yang sama, apakah jarak yang kita tempuh akan sama atau beda? Jadi kalau misalnya ibu menempuh jarak 10 kilo, apakah kamu juga akan menempuh jarak 10 kilo? Atau jadi negatif 10 kilo karena kita berlawanan arah? Jadi berapa? Jadi tetap 10 kilo kan? Nah, nilai mutlak itu seperti itu. Maksudnya apa sih? Jadi, nilai mutlak adalah jarak X terhadap 0 dalam garis bilangan. Jadi, nilai mutlak itu jarak sebetulnya. Simbolnya itu seperti ini nih. Garis X garis dibaca mutlak X. Atau ini tuh sebetulnya tanda kurung tapi berupa garis lurus ya. Jadi kalau kamu menemukan ada yang seperti ini, itu dibacanya mutlak X dan nilainya selalu positif karena jarak emang selalu positif kan. Nah, sekarang contohnya. Contoh, berapakah mutlak 5? Berarti jarak dari 5 ke 0 dalam garis bilangan. Nah, ini garis bilangannya. Jarak dari 5 ke 0, berarti jarak dari titik ini ke 0. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Maka mutlak dari 5 hasilnya adalah 5. Kemudian contoh yang kedua. Berapa mutlak negatif 5? Berarti jarak negatif 5 ke 0. Nah, ini garis bilangan. Ini jarak dari negatif 5 ke 0. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka mutlak dari negatif 5 adalah 5. Nah, dari dua contoh ini, kamu udah bisa menyimpulkan gak sih? Oh, ternyata kalau mutlak 5 hasilnya 5. Mutlak negatif 5 juga hasilnya 5. Jadi nilai mutlak itu apa? Sederhananya, gampangnya, nilai mutlak itu mempositifkan bilangan. Jadi kalau misalnya ada berapa mutlak 9, yang di dalam garis mutlaknya itu positif, jadi dia tetap hasilnya 9. Kalau berapa mutlak negatif 17? Ingat aja, dari dalamnya negatif, hasil mutlak itu selalu jadi positif. Maka mutlak negatif 17 itu adalah 17. Kalau mutlak negatif 0,25, ya berarti positif 0,25. Terus kalau kayak gini, mutlak 4 kurang 6. Kamu operasiin dulu 4 kurang 6 itu berapa? 4 kurang 6 itu negatif 2, berarti mutlak dari negatif 2 hasilnya 2. Kalau mutlak negatif M, di sini negatif berarti hasilnya positif. Jadi berapapun angkanya, kalau misalnya dia dibatasi oleh tanda mutlak, maka hasilnya akan selalu positif. Nah, itu adalah konsep nilai mutlak. Nah, dari sana muncullah definisi nilai mutlak secara matematika. Bentuk umumnya seperti ini. Bentuk umum nilai mutlak X itu hasilnya akan jadi X jika X-nya lebih besar dari 0 atau jadi negatif X jika X-nya kurang dari 0. Dan bentuk umum persamaan nilai mutlak linier.
Linear kan segini ya, kemarin ya persamaannya AX ditambah B. Dia juga sama, kalau misalnya yang di dalam sini, yang di dalam mutlaknya dia positif, hasilnya pasti akan sesuai yang ada di dalam. Tapi kalau misalnya yang di dalam sininya negatif, maka hasilnya kamu tinggal tambahkan negatif supaya nanti dia jadi positif. Bu, saya pusing lihat ini. Ya memang seperti itu. Biasanya kalau misalnya baca bentuk umum dalam bentuk matematika kayak gini tuh kayak yang susah, padahal konsepnya itu seperti slide yang tadi yang sebelumnya. Intinya itu seperti itu, kamu tinggal mempositifkan bilangan yang ada di dalamnya. Nah, supaya lebih paham materi pertemuan kali ini, kita nonton video contoh soalnya dahulu ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang contoh soal nilai mutlak. Contoh yang pertama, misal mutlak X sama dengan negatif 3. Ingat bahwa nilai mutlak itu hasilnya selalu positif. Yang dimaksud hasil itu yang mana? Yang ini. Di soal ini, ternyata hasilnya negatif. Maka soal nomor 1 tidak bisa dikerjakan. Kenapa? Ya karena dia bukan nilai mutlak, dia tidak sesuai dengan konsep nilai mutlak. Nah, sekarang contoh yang kedua. Nomor 2, mutlak X sama dengan 8. Hasilnya positif. Berarti dia bisa dikerjakan. Berapa sih X itu harus diganti angka berapa biar saat dia disubstitusi atau dimasukkan ke sini hasilnya 8. Berarti X-nya sama dengan 8 kan? Atau X-nya sama dengan negatif 8. Kok begitu? Kita buktikan. Bukti. Soalnya X8 mutlak X sama dengan 8. Kalau X nya kita ganti dengan angka 8, berarti mutlak 8 sama dengan 8. Kalau X nya diganti dengan negatif 8, berarti mutlak negatif 8 juga 8. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 8 atau 8. Jadi nilai mutlak itu ingat, selalu akan ada dua jawaban seperti ini. Oke. Sekarang contoh yang kedua. Soalnya adalah mutlak 2x min 1 sama dengan 5. Mutlak 2x min 1 sama dengan, hasilnya positif, berarti dia akan punya jawaban atau bisa dikerjakan. Selalu ada dua jawaban. Kita step yang pertama tinggal tulis sesuai soal. Berarti 2x min 1 sama dengan 5. 2x sama dengan pindah ruas, 5 ditambah 1. Maka 2x sama dengan 6. Jadi x-nya 6/2 sama dengan 3. Ini x yang pertama. Sekarang kita cari x yang kedua. X yang kedua tulis sesuai soal, tambahkan negatif. Tadinya 5 jadi negatif 5, baru pindah ruas. Berarti negatif 5 tambah 1. Maka 2x sama dengan negatif 4. Jadi x sama dengan negatif 4 dibagi 2, maka x-nya negatif 2. Kita buktikan. Bukti. Kita tulis dulu soalnya. 2x min 1 sama dengan 5. X-nya ganti dengan 3, berarti mutlak 2 kali 3 kurang 1. 2 kali 3, berarti 6 kurang 1. 6 kurang 1 berapa? 5. Mutlak dari 5? 5. Sesuai kan hasilnya? Sekarang X yang kedua negatif 2, berarti tinggal ganti. 2 kali negatif 2 dikurang 1. 2 kali negatif 2, negatif 4. Kurang 1. Utang 4, utang lagi 1, berarti mutlak negatif 5. Mutlak dari negatif 5
5. Jadi walaupun X-nya negatif 2 atau 3, hasilnya pasti sama. Maka himpunan penyelesaiannya negatif 2 atau 3. Ditulis yang lebih kecil duluan. Oke, sekarang contoh nomor 4. Nomor 4, contohnya misal mutlak 5 dikurang 4x sama dengan mutlak 2x tambah 23. Kalau yang kayak gini sama aja, selalu akan ada 2 step. Step yang pertama tulis sesuai soal persis. Berarti 5 dikurang 4x sama dengan 2x tambah 23. Pindah ruas kayak kemarin, berarti negatif 4x negatif 2x sama dengan 23. Dari sini positif, pindah ke sini jadi negatif 5. Negatif 4 negatif 2 berarti negatif 6x sama dengan 23 dikurang 5 berarti 18. Maka x sama dengan 18 dibagi negatif 6. Maka x sama dengan negatif 3. Ini x yang pertama. Sekarang x yang kedua. Berarti tinggal tulis soalnya, tambahkan negatif di sini di belakang hasil, berarti negatif kasih kurung ya, 2x tambah 23. Berarti 5 dikurang 4x sama dengan negatif kali 2x negatif 2x, negatif kali 23 berarti negatif 23. Udah kurungnya hilang, baru kita pindah ruas lagi. Berarti negatif 4x ditambah 2x, ini pindahkan, sama dengan negatif 23 dikurang 5. Negatif 4 tambah 2 berarti negatif 2x. Negatif 23 negatif 5 berarti negatif 28. Jadi x sama dengan negatif 28 dibagi negatif 2. Negatif coret, berarti 28 bagi 2 14, maka x-nya 14. Jadi x-nya akan ada 2. Silahkan kalian buktikan sendiri pakai cara yang tadi. Maka himpunan penyelesaiannya negatif 3 dan 14. Kalau mau dibuktikan silahkan buktikan sendiri ya. Tinggal ganti x yang ini pakai angka negatif 3 dan pakai 14, hasilnya kiri dan kanan pasti sama. Nah, sekarang contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir gimana kalau misal contohnya seperti ini. Mutlak 2x dikurang 1 sama dengan 3x tambah 11. Sama aja ya. Yang pertama, step yang pertama tulis sesuai soal. 2x min 1 sama dengan 3x tambah 11. Berarti 2x dikurang 3x sama dengan 11 ditambah 1. Pindah ruas kiri kanan. 2x kurang 3x berarti negatif x. 11 tambah 1, 12. Berarti x sama dengan negatif 12. Ini x yang pertama. Sekarang step yang kedua. Sama, tuliskan soalnya dulu, kemudian tambahkan negatif di hasilnya di depan. Negatif kasih kurung 3x tambah 11. Berarti 2x min 1 sama dengan negatif 3x. Ini kaliin negatif 11. Berarti 2x ditambah 3x, ini pindah ruas kan, dari sini negatif jadi positif, negatif 11 negatif 1 jadi tambah 1. Berarti 5x sama dengan negatif 10. Maka x sama dengan negatif 10 dibagi 5. Maka x nya adalah negatif 2.
Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 12 dan negatif 2. Nah, gitu cara ngerjain nilai mutlak. Jadi selalu ada 2 kali cara. Yang pertama, tulis sesuai soalnya. Yang kedua, kamu tinggal tambahkan negatif di hasilnya. Kemudian baru dipindah ruas kayak kemarin seperti biasa. Nah, ini contoh yang ada di video ya. Silahkan dipahami lagi. Boleh dicatat di buku kalian masing-masing. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah simbol nilai mutlak itu selalu seperti ini. Artinya jarak dan nilainya selalu positif. Bentuk umum nilai mutlak. Bentuk umum linear nilai mutlak. Jadi karena dia selalu ada 2 seperti ini, kamu ngerjainnya harus selalu ada 2 langkah ya. Step 1, kamu tulis sesuai soalnya. Step yang kedua, kamu tinggal tambahkan negatif di depan. Nanti akan menemukan angkanya itu berapa. Kemudian, untuk tugas latihan, silahkan klik link yang ada di SPI dan Google Classroom. Oke, Ibu nggak share di sini karena linknya lumayan banyak untuk sekarang, beda-beda, jadi silahkan cek SPI-nya. Ibu ucapkan terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan diskusikan. Kemudian materi selain dari sini, kamu bisa pelajari di LKS halaman 3-6. Tugasnya selesaikan tepat waktu. Kemudian pertemuan berikutnya adalah tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, terakhir ini Ibu dapat dari Instagramnya Ngaji Matematika. Ya, ini nilai mutlak ya. Nah, kita itu harus berpikir seperti nilai mutlak. Dia selalu positif. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.